Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memperlihatkan konfigurasi lagi, yaitu konfigurasi Totalink N300RT ini. Totalink N300RT ini sebelumnya sudah saya pernah sebutkan di video-video sebelumnya. Nah, sini ada tipenya Totalink N300RT, dan di bagian belakang di sini ada 4 buah LAN dan 1 buah WAN port bagian sebelah kanan sana. Kita lihat terlebih dahulu untuk sumber internetnya ini berasal dari switch D-Link. Ini switch D-Link ini kecepatannya 100 Mbps dengan port 16. Jumlahnya itu portnya 16. Lalu di bagian port 1 untuk sumber internet, sini masuk ke modem icon bagian atas. Nah, ini kabelnya yang terhubung ke atas ini. Lalu untuk port 2 ini sebagai klien ke komputer. Nah, ini yang bagian bawah ini. Nah, nanti saya akan menghubungkan Totalink ini ke power dulu, lalu kita akan koneksikan ke bagian modem switch di atas tadi. Nah, kita colokkan dan di sini kita tunggu, kita nyalakan bagian belakang dulu. Nah, di sini sudah menyala statusnya. Kita tunggu sampai tidak menyala semua lampunya alias berkedip pada sistem dan wifi-nya. Nah, di sini sudah mati semua. Lalu kita tunggu baru satu yang berkedip. Nanti kita tunggu lagi sampai status wifi-nya berkedip. Nah, di sini sudah menyala. Nah, di sini kita lihat tombol resetnya. Kita akan reset terlebih dahulu. Nah, di sini bagian depan. Ini tombol reset, kita tinggal tekan yang lama kurang lebih 5 detik sampai lampunya berkedip semua, artinya sudah dilakukan resetting. Nah, sini sudah berkedip. Kita tunggu lagi sampai status dari sistem dan wifi-nya menyala lagi. Tidak menyala semua. Nah, di sini juga ada kabelan. Kabelan ini untuk menghubungkan dari Totalink ini ke modem switch yang di atas tadi. Ini menggunakan kabel strike. Oke, kita hubungkan dulu di atasnya. Kita gunakan port 16 saja, yang paling ujung sebelah kanan bagian bawah, agar bisa lebih mudah dijangkau. Ini untuk sementara saya taruh dulu di sini. Nanti saya akan membereskannya lagi di port bagian 3-nya. Nah, di sini ujung kedua masih sistemnya sama strike. Ujung sama ujung itu sama, itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, di sini ini bagian port 1-nya yang terhubung melalui ke switch yang tadi. Kita masukkan di bagian port 1-nya. Oke, sudah terkoneksi di sini. Nah, di sini statusnya menyala. Sudah menyala alias sudah terkoneksi dengan switch yang di atas tadi. Dan di port 16 juga sini sudah menyala, artinya sudah siap dipakai. Kita langsung koneksikan dulu di laptopnya. Nah, di sini sudah menyala untuk status wifi. Kita cek lagi di laptop untuk koneksikan terlebih dahulu ke wifi Totalink N300RT-nya. Nih, di sini ada SSID-nya, kita konekkan terlebih dahulu, tidak memakai password. Kita setting SSID dulu. Untuk SSID dan passwordnya kita gunakan bebas sebenarnya. Kita akses dulu di sini. Kita lihat terlebih dahulu gateway-nya yang dipakai di bagian Totalink N300RT ini, SSID-nya. Setelah kita mengetahui gateway-nya, kita bisa akses di web browser. Kita lihat ke change adapter option. Lalu pada bagian adapter wifi di sini bagian bawah, klik kanan, lalu status. Nah, di sini lihat detailnya. Nah, di sini IP address-nya 192.168.1.1 untuk gateway-nya. Kita langsung saja akses di web browser. Nah, di sini sudah masuk ke dalam bagian menu awal untuk setting password terlebih dahulu. Kita gunakan password yang gampang saja. Ini untuk sementara waktu. Untuk confirm passwordnya kita ketikkan ulang. Oke, kita login kembali ke menu
dari Totoling N300RT ini. Kita ketikkan password yang tadi kita dibuat, terus ketikkan verification kodenya di bagian bawah tadi 2KFX. Nah, di sini sudah masuk. Ini ada akses internetnya dan sudah terkoneksi, alias statusnya connected. Kita ubah terlebih dahulu SSID-nya. Misalkan SSID-nya saya di sini gunakan internet baru. Internet WiFi baru saja di sini kita gunakan. Untuk passwordnya bebas. Di sini saya ketikkan 154.06.05.530. Kita apply, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Sini waiting. Nah, di sini sudah mulai loading, applying, setting. Silahkan tunggu selama kurang lebih 1 menit. Nah, di sini sudah nyala kembali. Kita lihat untuk status wifi-nya dan akses internetnya pun sudah nyala kembali. Kita lihat di bagian list dari SSID-nya. Nah, di sini sudah ada SSID baru. Kita konekkan. Lalu kita ketikkan password yang tadi kita buat. Lalu connect, kita tunggu lagi sampai statusnya connected. Nah, di sini sudah connected. Sudah terhubung juga dengan internet. Di sini statusnya internet access. Dan di sini juga sudah masuk lagi ke menu awal login dari Totoling-nya. Kita masuk kembali dengan password yang kita pertama buat. Kita ketik lagi verification kodenya RZ9S. Kita login. Nah, di sini sudah terconnected dan untuk modenya gateway di sini. Nah, ada beberapa mode itu gateway. Terus untuk firmware 340. Nah, kita masuk ke advanced setup untuk melihat menu-menu lainnya. Nah, di sini untuk status 1 di sini masih menggunakan DHCP dan mendapat IP ini dari modem icon di atas yang ini. Oke. Dan untuk bagian bawahnya di sini ada wireless. Wireless itu untuk status dari SSID yang kita buat. Lalu di bagian samping kiri di sini ada menu wireless. Lalu ada basic setting. Di sini kita bisa setting lagi untuk SSID-nya. Di bagian basic setting kita bisa setting lagi. Nah, misalkan saya akan membuat password yang rumit, yaitu menggunakan simbol. Nah, di sini sudah menggunakan password yang rumit. Lalu untuk SSID-nya sendiri saya ganti kembali. Saya gunakan SSID icon plus. Kita apply lagi di sini. Kita tunggu untuk reboot kembali. Di sini udah setting successful. Lalu status sistemnya juga masih berkedip, lalu wifi-nya juga sudah menyala kembali. Oke, kita langsung konekin lagi ke wifi yang barunya. Yang tadi kita buat itu icon plus. Kita cari bagian bawah. Nah, di sini. Ini SSID yang baru kita buat. Kita masukkan lagi password yang tadi. Baru titik koma, lalu kutip dan W tanda seru, F tanda seru. Ini passwordnya yang rumit. Oh, ini harus kecil semua, baru dan WF-nya. Kita hapus lagi. Baru titik koma, kutip, W tanda seru, F tanda seru. Nah, ini nih sudah.
kita konekkan, next, sampai statusnya connected kembali. Oke, di sini sudah connected statusnya dan sudah ada akses internetnya juga, internet akses. Oke, di sini sudah lihat kita statusnya sudah terkoneksi dengan modemnya juga. Dan bagian bawahnya wireless ini sudah terkoneksi juga. Dan untuk aktif kliennya di sini hanya saya saja yang terkoneksi. Nah, ini MAC address-nya. Dan untuk transfer rate paketnya di sini sudah tertera. Lalu kita akan mengecek dulu dengan koneksi IP address 192.168.1.2. Ini IP dari laptop saya. Lalu pada bagian atas di sini, di sini ada connection specific DNS icon pln.co.id. Dan di bagian bawah tidak ada apa-apa lagi. Oke, kita close. Lalu untuk speednya sendiri kita akan coba diujikan. Oke, di sini sudah masuk ke speed test untuk akses internetnya. Ini menggunakan server CBN Jakarta. Kita langsung tes saja di sini kecepatannya berapa. Nah, di sini terlihat kecepatannya di atas 50 Mbps. Ini sudah cukup kencang untuk internet dengan paket 50 Mbps. Dan kita lihat uploadnya di sini ya masih sama di atas 50 Mbps. Nah, di sini hasilnya ping 9 jitter 2. Lalu untuk server icon, lalu untuk posisi tesnya itu CBN Jakarta. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk informasi update selanjutnya dari saya tentang video-video tutorial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.